Nah, ada salah satu prinsip yang paling terkenal dari Kodeks Hammurabi ini. Nah, bisa dibilang Kodeks Hammurabi ini cukup detail dan juga realistis. Bahkan prinsip-prinsip keadilan yang setimpal itu masih kita gunakan di dalam hukum-hukum sampai saat ini. Guys, menurut kalian siapa yang pertama kali membuat aturan tertulis di dunia? Apakah itu Romawi atau Yunani? Jawabannya adalah bukan keduanya, guys. Nah, ternyata aturan hukum tertulis itu sudah ada sebelum peradaban Yunani ataupun Romawi, tepatnya di sebuah kerajaan yang bernama Babilonia di Mesopotamia. Dan aturan tertulis tersebut itu diciptakan oleh salah seorang rajanya yang bernama Raja Hammurabi. Nah, aturan hukum tertulis pertama ini atau yang dikenal juga dengan Kodeks Hammurabi itu bukan hanya sebatas kumpulan aturan yang biasa aja. Nah, Kodeks Hammurabi ini bisa dibilang semacam blueprint hukum yang jadi cikal bakal sistem hukum modern. Makanya di konten kali ini kita akan membahas tentang Kodeks Hammurabi tersebut. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like dulu videonya dan tonton video ini sampai akhir, guys. Nah, sebelum kita bahas tentang aturan hukumnya atau Kodeks Hammurabinya, kita akan bahas dulu tentang sang raja yang membuatnya, yaitu Raja Hammurabi. Sebenarnya siapa sih Raja Hammurabi ini? Nah, jadi dia ini adalah raja ke-6 dari dinasti Babilonia pertama yang berkuasa sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Nah, Mesopotamia atau wilayah yang sekarang ini jadi Irak saat itu adalah pusat peradaban dengan banyak kota besar dan juga seringkali terjadi konflik, dan Raja Hammurabi pada saat itu berhasil menyatukan wilayah-wilayah tersebut jadi satu kerajaan yang kuat. Nah, di tengah kerajaan yang sudah mulai besar dan juga kompleks ini, tentunya dibutuhkan aturan yang jelas supaya orang bisa hidup rukun, bisnis dengan lancar, dan masalah bisa diselesaikan dengan adil. Makanya dari situ Raja Hammurabi mulai berpikir untuk menerapkan aturan-aturan yang akan dia tetapkan di kerajaannya. Dan singkat cerita, dari situlah muncul Kodeks Hammurabi, sebuah aturan hukum tertulis pertama di dunia. Nah, kalau kalian menganggap Kodeks Hammurabi itu sebuah buku, itu kalian salah besar, guys. Nah, jadi Kodeks Hammurabi ini adalah kumpulan aturan hukum yang diukir di sebuah batu basa besar setinggi 2,25 meter. Kodeks ini memiliki 282 pasal yang itu mengatur segala hal, mulai dari perdagangan, properti, keluarga, dan juga hukuman kriminal. Nah, ada salah satu prinsip yang paling terkenal dari Kodeks Hammurabi ini. Sebuah prinsip yang berbunyi mata ganti mata, gigi ganti gigi, alias pembalasan yang setimpal. Jadi misalkan kalau kalian nyakitin orang dengan perbuatan kalian, maka kalian akan dibalas dengan perbuatan yang sama persis seperti yang kalian lakukan kepada orang yang kalian sakiti. Dan menariknya karena aturan ini ditulis di sebuah batu yang tingginya itu 2 meter lebih, itu artinya kalau misalkan kita mau tahu hukuman apa aturan mainnya, itu ya kita harus baca batu tersebut. Kita harus berdiri lama-lama untuk membaca di batu-batu itu. Ya kayak kita baca di papan reklame lah, mirip-mirip kayak gitu mungkin ya. Nah, kembali soal hukumnya, kalau misalkan kalian mengira hukum ini tuh berlaku sama kepada semua orang, kalian ya tidak tepat itu. Karena faktanya di masa itu, status sosial juga sangat berpengaruh terhadap hukum itu sendiri. Jadi hukuman yang diterima oleh kalangan bangsawan itu berbeda dengan hukuman yang diterima oleh rakyat biasa. Ya intinya sih ada perbedaan di antara dua kelas sosial itu. Nah, gimana sih isi pasal dari Kodeks Hammurabi tersebut? Nah, di sini aku akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama, kalau seseorang mencuri, hukumannya bisa sangat berat, mulai dari denda sampai hukuman mati tergantung barang yang dicuri dan status pelaku. Kemudian yang kedua, jika seorang dokter membuat kesalahan saat operasi hingga pasien meninggal, dokter tersebut itu bisa dihukum mati, tapi kalau hanya menyebabkan luka, maka hukumannya nggak sampai dihukum mati, ya hukumannya itu beda lagi. Kemudian yang ketiga, dalam urusan keluarga, suami bisa bercerai dengan alasan tertentu, tapi juga ada aturan tentang bagaimana istri dan anak-anak harus diperlakukan.
Nah, bisa dibilang Kodeks Hammurabi ini cukup detail dan juga realistis, yang dimana itu menggambarkan kehidupan masyarakat Babilonia yang kompleks dan juga penuh tantangan. Nah, kenapa sih Kodeks Hammurabi ini dianggap penting dalam sejarah hukum? Alasannya yang pertama, karena ini adalah hukum tertulis pertama yang dipajang secara publik. Jadi masyarakat tahu apa aturan mainnya. Ini beda banget dengan aturan yang cuma lewat lisan dan bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua, kodeks ini mulai memperlihatkan sistem hukum yang berdasarkan prinsip keadilan dan pembalasan yang profesional. Ini jadi dasar yang bikin hukum-hukum selanjutnya itu lebih terstruktur dan tidak sewenang-wenang. Lalu yang ketiga, kodeks ini juga menunjukkan bagaimana hukum mengatur berbagai macam aspek sosial ekonomi, bukan cuma sebatas hukum pidana saja. Dan itu bikin kehidupan masyarakat jadi lebih tertib dan terorganisir. Nah, apa sih dampak dari kodeks Hammurabi ini? Nah, Kodeks Hammurabi ini bisa dibilang menginspirasi banyak sistem hukum di era selanjutnya, termasuk hukum Romawi yang menjadi cikal bakal hukum Barat modern. Nah, selain itu Mesopotamia ini juga jadi contoh peradaban yang sangat maju pada masanya dengan sistem administrasi dan keadilan yang terstruktur. Bahkan prinsip-prinsip keadilan yang setimpal itu masih kita gunakan di dalam hukum-hukum sampai saat ini. Yang dimana itu terinspirasi dari Kodeks Hammurabi. Mata diganti mata, gigi diganti gigi, rambut diganti rambut. Ya, intinya balasan yang setimpal. Dan selain itu, keberadaan Kodeks Hammurabi ini juga menunjukkan satu hal, yaitu manusia dari sejak lama sudah berusaha membuat aturan yang adil, bukan hanya berdasarkan kekuasaan semata. Jadi Kodeks Hammurabi ini bukan hanya sebatas penemuan sejarah doang. Nah, ini adalah bukti bahwa manusia sudah berusaha membangun keadilan dan aturan yang jelas sejak ribuan tahun yang lalu. Dan bisa jadi kalau gak ada kodeks yang seperti ini, mungkin sampai saat ini kita masih melakukan aturan yang itu ya dari lisan ke lisan. So guys, itulah pembahasan tentang Kodeks Hammurabi, sebuah aturan hukum tertulis pertama di dunia. Yang bikin aku gak nyangka ternyata Kodeks Hammurabi ini bukanlah sebuah buku yang seperti aku kira, tapi lebih ke kayak monumen atau kayak prasasti gitu, yang ini kan ditulisnya di batu. Dan menurutku itu ya luar biasa sih. Dan mungkin ini bisa terjadi ya karena di zaman itu belum ada kertas. So kalau gitu menurut kalian gimana guys tentang pembahasan kali ini? Coba kalian ketik di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih paham dan ingin menambahkan atau mengkoreksi untuk konten kali ini, kalian juga boleh ketik di kolom komentar. So segitu saja untuk konten kali ini guys, sampai jumpa di konten selanjutnya guys.